warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 22, yaitu DNS server master slave server. Oke, di sini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, di sini ada 5 materi. Yang pertama, konsep master slave DNS. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologi ini. Jadi sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi yang mana Debian server ini adalah localhost dan sifatnya adalah master. Kita juga melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Jadi terdapat dua sifat, yaitu master dan slave. Nah, kali ini kita akan konfigurasikan Ubuntu server menjadi slave atau backup. Jika nantinya server master mati atau sleep, maka terdapat slave yang bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai DNS server. Oke teman-teman, jadi untuk materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi lagi karena kita akan melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya ke Ubuntu server. Oke, kita langsung masuk ke server 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke server 1, kemudian masuk ke root. Lalu di sini kita bisa ketikkan cd spasi /etc/bin. Oke, kemudian kita enter. Di sini teman-teman bisa masuk dulu ke direktori etc/bin ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa masukkan perintah nano spasi name.conf.local. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan tipe master pada domain octavia.com. Sekarang kita akan lakukan transfer file ke backup server di konfigurasi domain pada bagian yang file teman-teman. Oke, di sini. Nah, pada bagian file di sini kita bisa di sini sudah enter, tampilan yang barunya. Di sini sudah muncul ya teman-teman untuk tampilan yang baru yang. Oke, di sini kita bisa enter di bawah file, kemudian kita bisa tab. Lalu di sini kita ketikkan allow strip transfer, tampilan yang baru yang sudah kita buat, kemudian spasi kurung kurawang spasi 10.10.10.3. ini IP dari server 2 Ubuntu, kemudian titik koma, lalu spasi kurung kurawang tutup, kemudian titik koma. Jadi itu berarti kita akan mentransfer seluruh data DNS server ke 10.10.10.3 yang mana dia adalah slave. Nah, itu adalah konfigurasi untuk forwardingnya. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk zone reverse zone-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan row bawah, kemudian di sini di bawah file juga kita ketikkan kita tab terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan allow strip transfer, kemudian spasi kurung kurawang buka spasi 10.10.10.3. lalu di sini kita titik koma, kemudian spasi kurung kurawang tutup titik koma, kemudian kita bisa save ya teman-teman. Ctrl X Y enter. Sebentar, saya scroll terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita bisa cek konfigurasinya dengan name strip check conf. Kita bisa enter. Nah, di sini tidak muncul output apapun. Di sini berarti sudah aman. Sekarang kita ke db.octavia untuk mengganti serial numbernya. Di sini kita masukkan perintah nano spasi db.octavia. Kita enter. Nah, di sini kita akan coba ubah serialnya menjadi 6. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, di sini kita ubah serialnya menjadi 6 ya teman-teman. Oke,
jika sudah, kemudian di sini tambahkan konfigurasi lagi di mana kita akan membuat NS baru atau name server atau local server baru. Di sini kita ke bagian NS1 atau octavia.com, kita enter, lalu di sini kita ketikkan add, kemudian tab, lalu kita ketikkan in, kemudian tab, lalu kita ketikkan NS, kemudian tab, lalu di sini kita ketikkan ns2.octavia.com. Oke, kemudian di sini kita definisikan NS2 ini siapa. Kita tuliskan IP-nya di bawah NS1. Di sini kita enter, lalu di sini kita ketikkan NS2, kemudian tab, NS2 tab, lalu ketikkan in, tab A kapital, kemudian tab, kemudian 10.10. Oke, di sini ini kita tambahkan titik terlebih dahulu ya di octavia.com. Oke, di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.3. Kita bisa save dengan Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita konfigurasikan di db.10 dengan nano spasi db.10, kita enter. Kita ganti serial numbernya sama menjadi 6. Di sini kita akan arrow bawah 6. Oke, kemudian tambahkan konfigurasi baru yang nantinya memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.octavia.com. Di sini kita bisa ke bagian ns ini yang kedua di sini. Oke, kemudian di sini kita enter, lalu di sini kita bisa ketikkan 3. Nah, 3 ini merupakan angka terakhir dari IP Ubuntu server. Di sini kita bisa ketikkan 3, kemudian tab, lalu ketikkan in, tab, ptr atau pointer. Nah, di sini kita bisa tab, lalu ketikkan ns2.octavia.com. Titik. Ya sudah, kita bisa save dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa cek konfigurasinya dengan perintah name checkzone, name strip checkzone, kemudian spasi octavia.com spasi db.octavia. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita juga melakukan pengecekan di IP-nya dengan perintah name checkzone, kemudian name checkzone spasi 10.10.10.in strip addr.arpa spasi db.10. Kita bisa enter. Nah, di sini jika keduanya oke, maka konfigurasinya aman ya. Kemudian kita bisa restart dengan perintah systemctl restart bin9, enter. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, konfigurasi slave DNS server. Oke, pada Ubuntu server atau server 2, teman-teman bisa masuk ke user root terlebih dahulu dengan perintah sudo spasi main of saya clear terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita bisa install bin9. Kita bisa ketikkan perintah sudo spasi apt spasi install spasi bin9. Kita bisa enter. Oke, di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke
selesai untuk instalasi bin subbilanya. Ini kita masuk ke cd spasi /etc /bin, kita enter. Oke, di sini kita bisa nano spasi name dot local, kita enter. Nah, di sini kita tuliskan konfigurasinya di paling bawah. Di sini kita ketikkan zone spasi tanda petik. Nah, di sini itu kita ketikkan domain name servernya. Di sini octavia.com. Kemudian di sini tanda petik spasi buka kurawang. Kemudian kita enter lalu kita tab. Nah, di sini kita ketikkan tipe slave. Oke teman-teman, di sini kita titik koma lalu kita enter, kita tab, kita ketikkan file spasi tanda petik db.octavia, kemudian di tanda petik lalu titik koma. Nah, di sini saya tidak mendefinisikan filenya dengan etc bin db octavia karena pada slave nantinya file tersebut tersimpan di file church bin. Nah, di sini kita bisa enter lalu kemudian tab. Nah, di sini kita ketikkan masters, kemudian spasi kurung buka kurawang, kemudian spasi 10.10.10.2 titik koma lalu spasi tutup kurung kurawang, titik koma spasi kurung tutup kurawang. Oke, kemudian di sini titik koma. Nah, ini maksudnya adalah kita mengakui sebagai slave, kemudian masternya adalah IP 10.10.10.2 atau Debian server. Nah, kemudian kita enter lalu di sini kita tambahkan kurung kurawang tutup lalu titik koma. Kemudian sekarang kita konfigurasikan reverse zone-nya setelah memberikan space di sini. Oke, kemudian di sini kita ketikkan zone lalu kemudian spasi tanda petik IP server, kemudian titik in. Oke, kemudian in lalu strip addr address dot arpa. Kemudian di sini tanda petik lalu spasi kurung kurawang buka lalu enter. Di sini kita tab lalu di sini type slave titik koma, kemudian kita enter lalu di sini kita tab. Nah, di sini kita ketikkan file spasi tanda petik db.10 tanda petik titik koma dan kita enter lalu kita tab. Nah, di sini kita ketikkan masters, kemudian spasi kurung kurawang buka spasi 10.10.10.2 lalu di sini titik koma spasi kurung kurawang tutup kemudian titik koma, kemudian kita enter lalu di sini kita berikan kurung kurawang tutup lalu titik koma. Di sini kita bisa save dengan Ctrl X Y enter. Oke, di sini saya cek konfigurasinya dengan perintah name. Sorry teman-teman, di sini saya ketik saja name strip check conf, saya enter. Oke, dan di sini aman ya, tidak muncul output apapun. Nah, di sini karena kita telah mengkonfigurasi dan disimpan di DB Octavia dan DB10, namun kita belum memiliki file tersebut. Tapi di sini kita tidak perlu membuatnya karena kita sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.10.10.2 dan Debian server juga sudah mengakui bahwasanya dia akan mentransfer file pada 10.10.10.3 di mana nantinya file seperti db.octavia dan db.10 akan diberikan ke Ubuntu server pada /church/bin. Oke, kemudian kita bisa restart dengan sistem ctl restart bin 9. Oke, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita cek dengan ls spasi /var /church
/bin. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada file db Octavia dan db.10 ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, pengujian master dan slave DNS server. Masuk ke Ubuntu Client, kemudian masuk ke root. Habis ini kita akan menguji Debian server apakah berhasil sebagai server master dan Ubuntu server sebagai slave-nya. Di sini kita konfigurasi resolvernya dulu dengan perintah nano spasi /etc/resolve.conf. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk name servernya ini kita pagar saja agar menjadi komen. Lalu di sini tambahkan name server 10.10.10.2. Nah, teman-teman bisa ingat bahwa kita sebenarnya telah sering mengkonfigurasi DNS server dengan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4, yang mana 8.8.8.8 itu adalah konfigurasi DNS server master dan 8.8.4.4 adalah DNS server slave. Jadi jika 8.8.8.8 mati, kita bisa gunakan 8.8.4.4. Begitu juga konfigurasi yang akan kita lakukan. Sekarang di bawahnya name server 10.10.10.2 kita tambahkan name server spasi 10.10.10.3. Oke, kemudian kita bisa save di sini. Nah, di sini kita lakukan dig domainnya dengan perintah dig spasi octavia.com. Enter. Perhatikan di sini terdapat dua DNS server. Yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Lalu untuk octavia.com web servernya adalah 10.10.10.4. Kemudian di sini kita bisa coba membuat 10.10.10.3 menjadi masternya dengan cara di sini kita bisa selipkan Debian servernya. Di sini kita bisa memilih save the machine state. Nah, di sini, kemudian di sini kita pilih save the machine state, kita oke. Kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah di sini kita lihat, oke. Nah, di sini server atau masternya berubah menjadi 10.10.10.3. Di sini saya nyalakan lagi Debian servernya, coba ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi untuk di octavia.com. Maka servernya kembali ke 10.10.10.2. Oke teman-teman, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Teman-teman bisa masuk ke client. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, jika untuk client ini mati, maka resolvernya akan kembali menjadi default. Nah, untuk IP default atau konfigurasi default resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP. Di sini saya cek IP addressnya dengan IP A. Perhatikan di sini IP-nya adalah 172.16.1.24. Nah, ini adalah IP yang saya dapatkan dari DHCP server. Maka dari itu kita akan melakukan konfigurasi DHCP server agar Ubuntu Client memiliki DNS server tetap. Kita bisa masuk ke router. Oke, di sini kita bisa masuk ke router. Kemudian di sini kita ketikkan nano. Sorry teman-teman, di sini kita masuk ke router lebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan nano spasi /etc/dhcpd.conf. Enter. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan arrow bawah. Oke, di sini untuk yang option domain name servernya ini ya octavia.com ini kita ganti atau kita ubah menjadi IP server
1 dan server 2 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Oke, kemudian maka nantinya pada untuk client resolve-nya bukan lagi yang 127 itu, melainkan 10.10.10.2 dan 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa save. Oke, kemudian di sini kita bisa restart and system ctl restart isc strip dhcp strip server. Kita bisa enter. Oke, nah di sini kita masuk ke Ubuntu client. Nah, kita akan lakukan request IP ulang pada Ubuntu client. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada kanan pada klien Ubuntu teman-teman, kemudian klik wired connected, lalu wired settings. Nah, kita off-kan terlebih dahulu konektornya, lalu kita on-kan kembali. Kemudian di sini kita bisa klik pada tanda gear atau pengaturan. Nah, perhatikan di sini IP address DNS servernya berhasil, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Kemudian di sini kita bisa close, cancel saja, kemudian kita close. Kemudian di sini kita bisa cek di domainnya. Bentar, saya masuk ke. Nah, di sini kita bisa cek di domainnya dengan di octavia.com. Kita bisa enter. Nah, di sini terjawab ya, banyak nama domain ini octavia.com saja. Oke teman-teman, untuk materi kelima sudah selesai dan kita sudah sampai di akhir bab 23. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.